Padahal sesungguhnya kehidupan ini itu dirancang dalam blueprint atau cetak biru manusia semuanya, seluruh umat di manusia. Hak hidupnya adalah bahagia dan berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera Waalaikumsalam buat kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Salam warahmatullahi Malam, wabarakatuh. hari yang sangat indah. Aku bahagia sekali malam ini. Ada Ibu Ade, Mbak Astri, senyummu manis banget Mbak, Masya Allah. Ada Mbak Yanti, ada Mbak Nurul, dan teman-teman semua. Makasih banyak udah bergabung di Zoom kali ini. Hari ini sudah pastinya hari yang paling ditunggu-tunggu ya sama teman-teman semua ya. Hari yang paling ditunggu-tunggu kita bisa berkumpul di sini setelah mungkin sebelumnya lihatnya di Zoom aja ya. Zoom testimoni alumni, Zoom di Ngaji Roso, dan Zoom lainnya gitu. Karena pada saat lalu itu Mas Hendra di Abundant Revolution Reuni di Yogyakarta memberikan keleluasaan untuk alumni juga bisa jadi konten kreator. Jadi cerita Abundant Revolution itu juga terceritakan di YouTube-nya para alumni gitu. Dan di sini aku ingin sampaikan bahwa kelas Abundant Revolution itu lahir dan tumbuh dari sebuah perenungan yang indah dari Mas Hendra dan aku. Jadi ini kelas adalah persembahan paling indah kita berdua buat teman-teman. Di mana Mas Hendra punya begitu banyak pengalaman berkomunikasi dengan orang-orang hebat ya, pembicara-pembicara yang luar biasa di Ngaji Roso. Di Indonesia itu sangat banyak sekali guru-guru kita, mentor-mentor kita yang sangat luar biasa. Mas Hendra punya kesempatan untuk mewawancarai itu semua dan itu indah sekali gitu pelajaran-pelajarannya. Nah, kebetulan aku juga bertumbuh dalam sisi yang kurang lebih sama. Di dalam sisi kesadaran menuju kebahagiaan dan kelimpahan gitu. Perjalanan yang aku lewati kurang lebih 30 tahun belajar gitu. Dari mulai 1996 sekolah filsafat 16 tahun, lalu masuk lagi sekolah-sekolah filsafat bisnis, dan yang terakhir mempelajari begitu banyak cerita tentang rilis gitu. Dan keseluruhan itu dirangkum, 30 tahun pembelajaran itu dirangkum. Jadi Abundant Revolution ini adalah sebuah persembahan dari rangkuman pembelajarannya Mas Hendra Ngaji Roso dan juga rangkuman pembelajarannya aku di sini digabungin jadi satu. Dan itu jadi sebuah cerita materi yang sangat indah sekali gitu. Kalau kita lihat. Dan pada akhirnya rangkuman ini kita persembahkan malam ini untuk teman-teman semua sebagai buah dari rasa syukur yang nggak terkira dari Mas Hendra dan Ngaji Rosonya untuk memberikan sesuatu yang simple untuk dipelajari, sesuatu yang simple untuk dipraktekin. Begitupun aku sama ingin berbuat sesuatu lebih dari diriku sendiri gitu. Selama ini kan kita hanya berpikir bahwa kehidupan ini kita berdoa hanya untuk aku, anakku, suamiku, pasanganku, keluargaku, cuma sampai di situ gitu. Tapi sebetulnya kehidupan ini diciptakan, dibuat sama Sang Pencipta, nggak cukup sampai di tubuh kamu dan keluarga kamu aja gitu. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat buat banyak orang. Nah, nilai manfaat inilah yang mau kita sebarkan dari perenungan dan perjalanannya Mas Hendra dan aku, yang pada akhirnya melihat, oh ternyata kelas itu nggak hanya sekedar kelas selesai dan dadah gitu. Ada sesuatu yang justru setelah itu yang perlu kita deket gitu ya. Jadi ada pendampingan 30 hari daily rutin, tapi nggak hanya itu ternyata. Alumninya pun kompak gitu. Para alumninya ini bertemu, pada saat ketemu tuh udah teman rasa saudara gitu. Teman rasa saudara dalam perjalanan.
Jadi selamat datang ini untuk batch 19 menjadi keluarga besarnya Abundant Revolution. Saat ini kita nggak akan hanya menceritakan tentang bagaimana kesadaran ini memberikan warna kepada kita bahwa hidup ini udah sedemikian indah sekali gitu. Sudah sangat indah. Karena cetakan awal blueprint-nya Allah menciptakan kita, punya master plan, punya blueprint. Blueprint kita diciptakan itu adalah bahagia dan berkelimpahan. Itu judulnya. Dan kita harus mencapai itu kembali ketika kita hidup di dunia ini gitu. Nah, satu perenungan itulah yang pada akhirnya sudah terbagi di alumni-alumni sebelumnya ya, dan mereka sudah menemukan satu titik damai di sini, tenang di sini, otomatis manifest di outside-nya mereka. Karena kehidupan ini itu sangat simple. Apa yang akan disampaikan pada kelas kali ini itu sesuatu yang sangat simple sekali. Sangat simple. Sesimpel bagaimana kamu memahami bahwa kehidupan ini sama sebangun seperti kalau kita bercermin kayak gini. Ketika kita bercermin, anggaplah ini cermin dan ini adalah kita. Pada saat kita bercermin, pada saat Mbak Astri pakai baju hitam, pantulan di cermin pasti orang baju hitam dong. Bener nggak Mbak? Pada saat Ibu Ade pakai kerudung warna orange, pantulannya pasti kerudung warna orange dong. Bener nggak? Begitulah sebetulnya skema kehidupan itu dibuat. Tapi kadang-kala kan kita nggak tahu kenapa ya hidup aku kayak gini. Kenapa ya aku masih punya PR belum selesai? Kenapa di umur sekarang aku belum punya pekerjaan misal? Kenapa di umur sekarang aku belum punya rumah, belum punya kendaraan? Kenapa di umur segini aku belum punya pasangan? Nah, judul kenapanya itu hampir sebagian besar orang tidak tahu jawabannya. Kenapa ya aku ngalamin ini? Nggak tahu jawaban itu. Sehingga jika kita tidak tahu jawaban kenapa realita ini terjadi dalam kehidupan kita akan sangat sulit memperbaikinya. Tapi kalau kita tahu, itu akan sangat-sangat mudah sekali memperbaikinya. Karena intinya di usia kita yang sekarang nih, ini kan rata-rata batch 19 mungkin di atas 20 ya, di atas 30, di atas 40, di atas 50 gitu ya. Area-area di atas 20, di atas 50 lah. Bisa dikatakan rangkumannya seperti itu. Kebayang nggak? Ketika kita hidup di dunia ini udah hampir 20 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, tapi di titik sekarang kita masih belum tahu siapakah diri kita. Ketika kita tidak tahu siapakah diri kita tidak pernah tahu ada potensi apa di dalam diri kita yang bisa kita maksimalkan. Itu satu. Ini di bab pertama tuh tentang siapakah dirimu. Di bab kedua, kalau kita tidak tahu selama kita hidup di dunia ini sisi pengetahuannya tuh harus betul-betul kita tahu sebelum kita menjalankan begitu banyak kegiatan di dalam kehidupan ini. Siapakah diri kita? Sehingga kita tahu, ketika tahu siapa dirimu, kamu tahu harus bersikap seperti apa, harus berpikir seperti apa, harus menjalankan kehidupan ini seperti apa. Yang kedua, jika kamu sudah tahu siapa dirimu, kamu juga harus tahu bagaimanakah sistem kerja semesta bekerja di dalam kehidupanmu. Kalau nggak tahu, repot pasti. Contoh pemain bola, Ronaldo atau Messi gitu ya. Messi, Ronaldo main bola. Tapi mereka nggak tahu aturan main bola, aturannya adalah bola harus ditendang. Sama Messi, sama Ronaldo, bolanya dipegang pakai tangan. Kira-kira yang terjadi gimana? Dia pasti kena hukuman, dia menderita gitu istilahnya. Karena ya aku gitu. Itu kebanyakan dari kita. Sistem kerja semestanya itu gambarannya seperti cermin, hanya memantulkan. Jadi pantulan di dalam cermin ini, dia itu hanya memantulkan apa yang ada di depan cermin. Yang di depan cermin siapa? Kita. Bener nggak, Mbak Astri? Jadi realita hidup kita itu hanya segambaran bagaimana daleman hati kita itu ada lapisan endapan emosi apa yang belum kamu terima, belum kamu lepas. Berupa apa? Berupa kepahitan, kekhawatiran, kebingungan. Tapi yang jauh lebih dalam itu, daripada itu,
sejak kita kecil, kita sudah mulai dikasih belief, udah mulai dikasih dogma, udah mulai dikasih nilai-nilai oleh keluarga kita, oleh orang tua kita. Nah, hidup itu penuh perjuangan. Nah, jadi program di sini. Nah, bapakmu cuma petani atau pekerja. Kamu jangan mimpi punya mobil. Jadi lagi program di sini. Melimitasi atau membatasi pikiran si anak atau jadinya kita nih sekarang. Nah, banyak sekali program-program yang nggak tepat gitu. Karena orang tua kita juga nggak tahu materi bab 1 dan bab 2. Jadi dia selalu mewariskan cerita yang seperti itu. Padahal sesungguhnya kehidupan ini itu dirancang dalam blueprint atau cetak biru manusia semuanya, seluruh umat di manusia. Hak hidupnya adalah bahagia dan berkelimpahan. Teman-teman ada siapin buku dan pulpen nggak? Kita catat tipis-tipis boleh ya? Sip, Mbak Astri udah siap ya? Kita catat yang penting-pentingnya aja, biar masuk ke bawah sadar kita. Kita catat dulu nomor 1 ya. Hak hidup. Hak hidup semua manusia. Dalam rancangan cetak biru dan blueprint-nya, dalam rancangan aslinya, dalam rancangan cetak birunya, hak hidupnya adalah bahagia dan berkelimpahan. Hak hidupnya adalah bahagia dan berkelimpahan. Jika hak hidup semua orang itu adalah bahagia dan berkelimpahan, sudah dalam alur awal dicetaknya manusia itu udah dalam sebaik-baiknya manusia. Dalam judul itu, bahagia dan berkelimpahan. Tapi kenapa? Kenapa kelimpahan itu belum aku rasakan, Teh? Kenapa bahagia itu belum terasa? Kenapa kelimpahan itu belum teralami? Gambarannya gini, anggaplah ini kertas putih ya, pada saat seseorang itu lahir bagaikan kertas putih gitu kan ya. Si kertas putih ini pada saat dia lahir masih kertas putih. Orang tuanya lah yang memberikan warna kepada seorang anak. Mau itu hitam, biru, kuning, merah, berupa apa? Berupa nilai-nilai kehidupan buat anak ini. Nah, kamu harus kerja keras, kamu harus banting tulang untuk sukses. Itu jadi program. Ya. Nah, kamu harus tahu hidup itu penuh perjuangan. Jadi program. Dia berjuang aja terus tuh sepanjang hidupnya tuh nanti. Lalu ada lagi, nak, kamu hanya seorang anak dari PNS misal, atau kamu hanya seorang anak dari petani. Jangan punya cita-cita tinggi-tinggi, nak. Nanti kamu kecewa, udah mulai dibatasi tuh. Belum lagi labeling terhadap anak itu. Kamu nakal, kamu bandel, kamu anak lalalala, itu jadi label juga tuh. Atau pada saat masa kecil, nah kenapa kamu hitam, nak? Nggak seperti saudara-saudara yang lain. Kamu kok pendek, nak? Kamu kok keriting sih? Kurang bagus, misalnya. Itu udah jadi belief tuh. Nah, yang kayak gitu-gitu, itu tuh menutupi kelimpahanmu. Bisa dikatakan kalau misalnya tadinya ini kertas putih, bahagia dan berkelimpahannya ada di sini, dan kamu adalah makhluk tanpa batas dari awalnya, mulai itu ada endapan lapisan emosi berupa program, dia menutupi, ketutup di sini, ketutup di sini, ketutup di sini, ketutup di sini. Belum lagi pada saat anak itu umur masih di dalam kandungan, 4 bulan ya, 4 bulan di dalam kandungan itu anak sudah mulai merekam. Misal di dalam kandungan ada cerita nih, ibu bapaknya berantem atau anak itu tidak diinginkan. Itu udah mulai ngerekam itu anak. Udah mulai ngerekam. Lalu dia lahir, pada saat lahir misalnya mama papanya berantem, papahnya misalnya mukul mamahnya, itu kerekam ke anak. Jadi ada endapan lapisan emosi ketakutan.
kekhawatiran, kebingungan, kecemasan. Belum lagi kalau orang-orang dulu yang mungkin usia saat ini 50 tahunan, orang-orang dulu kan suka mukul ya. Suka kalau ngedidik anak tuh jepret gitu. Anak nggak bisa ngelawan. Jadi ada rasa yang dia tekan. Ada rasa yang dia tekan gitu sama anak itu. Kesimpan. Belum lagi kalau misalnya di sekolah, di TK, di SD, dibully temen. Nah, jadi yang menutupi kelimpahan itu ada kesedihan, ada kemarahan, ada ketakutan, ada sakit hati, ada kecewa. Semua endapan emosi itu dia berasal dari mana? Berasal dari semua informasi yang masuk ke dalam tubuh kita dari 5 panca indera kita. Dari yang kita dengar, dari yang kita lihat, dari yang kita dengar, dari yang kita katakan, dari yang kita ucapkan ya, dari yang kita rasakan terdownload. Jadi kalau teman-teman di sini punya hobi nonton film Korea, ada nggak yang nonton film Korea hobi banget gitu? Atau yang nonton sinetron? Atau teman-teman yang hobi banget lihat berita-berita kriminal misalnya. Nah, keseringan melihat itu pun terdownload. Atau teman-teman yang sering ngegosipin teman-teman yang lain. Itu juga mendownload data. Sehingga ketakutan, kemarahan, kecemasan itu dia jadi program. Jadi pertamanya itu dia ngedownload dulu data dari 5 panca indera kita sedari kita kecil ya. Setelah itu dia jadi file-file tuh di dalam tubuh kita. Jadi belief, jadi program akhirnya. Ketika udah jadi program, aku mah nggak layak. Misal biasa sama ibu bapak sama neneknya, udahlah kamu mah nggak akan bisa, nah kamu nggak akan mampu. Mulai di situ, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Nah besarnya anak itu dia akan minder. Besarnya anak itu akan nggak percaya diri. Nah, belief program-program yang salah inilah yang jadi satu data di dalam dirimu yang akhirnya jika itu ada kepahitan, ada kemarahan, ada penderitaan, ada kecemasan, dia menjadi sumbatan energi di dalam tubuhmu. Ketika ada sebuah situasi terjadi dalam hidupmu dan kamu nggak terima itu, kamu tolak itu, kamu dorong itu, itulah realita awal terjadinya looping gitu. Ada satu kisah private offline ya, private offline atau private online di Abundant Revolution. Dia menikah pertama KDART, menikah kedua diselingkuhin, menikah ketiga KDRT lagi, mau masuk menikah keempat dia takut kejadian 2 hal itu lagi. Ternyata pada saat di tracing ada lapisan endapan emosi apakah yang belum dia terima dan belum dia lepas pada saat umur 10 tahun ke bawah, 20 tahun ke bawah. Ternyata realita di 2025 ini kan hanya pantulan. Pantulan ini ada akarnya. Akarnya ini adalah cerita dia di masa kecil. Ternyata pantulan realita yang sekarang dia punya kecemasan, ketakutan, kebingungan, terus ketemu orang yang begitu lagi, yang kasar sama dia, yang mengkhianati dia. Ternyata di masa kecilnya dia menyaksikan mama papahnya berantem. Papahnya mukul mamahnya. Dan dia memendam itu dan dia melihat itu. Dan semua data yang dia lihat itu jadi data program yang menyala di bawah sadar dia. Inilah awal cerita loopingan terjadi di dalam kehidupan kita. Dari teman-teman semua ada yang pernah looping nggak? Misalnya ditipu lagi. Ada nggak? Ada nggak? Yang misalnya temen berutang sering. Itu harus cari akarnya nanti. Pasti ada kekecewaan itu di masa lalu, pada saat kecil terutama. Terus ada nggak dari teman-teman semua yang punya pasangan dikecewain, ganti orang nih, dikecewain lagi? Ada Bu. Ada sayangnya. Atau ada nggak, misalnya kerja, bosnya, wah nyebelin, ngeselin, pindah nih kerja, pindah bos pasti oke lah. Pas pindah, nggak jauh lebih baik. Ketemu lagi yang begitu gitu. Kenapa? Karena isi daleman kitanya kan sama ya, masih ketakutan, kebingungan, kecemasan, keresahan, kekhawatiran.
mau dimanapun kita berada, kita akan selalu ketemu sama pantulan dalam. Gitu loh. Dan itu luar biasa sekali. Materi ini tuh luar biasa sekali karena pada akhirnya kita nggak lagi nyalahin orang. Tapi kita lebih banyak bebenah ke dalam daripada harus nyalahin orang. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Ada lapisan endapan emosi apakah yang masih menyala di bawah sadar, yang menutupi kelimpahan kita semua. Kita lihat di sini ada indikator endapan lapisan emosi. Kelihatan nggak di sini teman-teman? Ada 15 judul. Ada 15 judul nih, dari mulai putus asa, rasa bersalah, dan lain-lain. Ada 15 judul situasi yang mungkin ini masih jadi lapisan endapan emosi. Aku izin open mic Mbak Fani, boleh nggak Mbak Fani? Bantu aku jawab mewakili teman-teman, boleh nggak? Kita coba cek dulu ya. Masih adakah lapisan endapan emosi yang menyala di bawah sadar kita, yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahan kita pada saat ini? Teman-teman juga mulai ngecek ya, karena ini nanti di bab 3 yang akan kita rilis. Mbak Fani open mic boleh nggak? Oke ya? Boleh, Bu. Mbak Fani mewakili teman-teman yang lain, bantu aku ya untuk jawab. Mbak Fani dan teman-teman, di titik sekarang, 2025 sekarang, rasa putus asa masih ada nggak Mbak? Masih ada. Masih ada, oke. Aku merahin ya, masih ada. Sedih masih ada nggak? Ini mewakili teman-teman nih, sedih masih ada nggak? Iya, Ada, oke. Cemas masih ada nggak? masih ada. Ada rasa bersalah nggak dalam hati kamu? Ada. Ada. Sakit hati sama seseorang ada nggak? Ada. Benci sama seseorang ada nggak? Enggak. Kalau sedih, Untuk saat ini enggak. enggak. Kalau benci enggak, oke. Kecewa ada nggak? Iya, Ada. Kalau yang lain rasa benci ada nggak teman-teman yang lain nih? Masih ada nyimpen benci nggak teman-teman? Mbak Warna? Ada, Teh. Ada. Ada, Oke. Teh. Ada teh. Ada. Teh. Oke. Ini waktunya kita Nah. jujur ya. Nggak apa-apa ya. Waktunya kita jujur ya, biar kita rilis bareng-bareng ya. Oke. Rasa kesel. Kesel masih ada nggak kesel? Kesel masih ada. 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 Ada rasa takut nggak sama masa depan? Ada. Misalnya ada nggak rasa takut? Takut. Ada. Bingung. Bingung ada nggak? Bingung, Iya. menyesal? Ada. Ada. Iya. Oke, panik ada nggak? Aduh, kadang panik. Aduh, gimana ya nanti ya? Ada Iya. rasa panik gitu. Ada. Ada. Ada ya. Rasa khawatir ada nggak? Aduh, gimana ya nanti? Ada. Teh. Ada teh Ada juga sayang. Ada. Ada. Rasa marah dipendem ada nggak? Marah? Ada. Ada teh Febri, ada. Oke. Rasa menderita ada nggak? Ada. Oh, Ada, paling ada. menderita. Ada, Oh, ada, cowok Teh, ada, jawab Teh. ada. Ada, Teh. Oke. Berarti nggak cewek aja ya Pak yang menderita ya Pak? Ada rasa lelah nggak? Tuh lelah, Ada. lelah. Ini udah Iya. lelah. Sudah. Ada teh. Rasa lelah ada. Oke. Di titik sekarang ada yang punya utang nggak? Belum selesai. Ada. Ada teh. Hampir Ada teh, ada. Ada, Pak. Oke. Nah, lihat teman-teman. Merah semua, teman-teman. Indikator ini penuh semua, sayang. Gambar nggak? Realita Iya. kamu terbentuk dari daleman ini, sayang. Mbak Nuri, Mbak Mei, Mbak Fani. Kalau ini penuh, aku udah kebayang di realita di sini juga rasanya nano-nano seperti ini. Di dalam realita ini pasti masih banyak PR ini, bener nggak? Iya. Dalam kehidupan yang sekarang pasti masih kenapa begini, kenapa begitu, kenapa belum selesai, gitu ya? Iya, Teh. Kenapa belum selesai? Kenapa belum asik realitanya? Ya isinya sayang. Kalau isinya ini kan hanya pantulan di 2025. Aku juga dulu begini. 2019 aku penuh, bahkan tebel semua ini aku. Pada saat 2019 tuh baru loh, baru 6 tahun yang lalu. Aku sama kayak teman-teman, sama persis penuh ini.
realita yang terjadi ketika ini penuh, di aku ya, aku saat itu nggak ada rumah. Saat itu aku nggak ada pasangan, aku nggak ada motor apalagi mobil. Saat itu aku ada utang 1,3 miliar saat itu. Jadi utang, nggak ada rumah, nggak ada motor apalagi mobil, nggak ada pasangan. Suamiku meninggal. Lalu nggak ada income bulanan yang bagus. Waktu itu incomeku di bawah 10 juta. 2019 tuh masih di bawah 10 juta income-nya. Dan saat itu sakit lambung. Selalu sakit lambung. Ceritanya tuh selalu sakit. Dan yang ketujuh, secara spiritual nggak bahagia. Jadi 2019 ini aku penuh dan 7 sisi kehidupan aku tuh drop semua di titik terendah. Bapak. Ada yang sama kayak aku nggak 7-7-nya drop? Atau teman-teman hanya salah satu aja? Ada. Salah satu sakit teh. Salah satunya sakit berarti goalsnya sehat. Mbak Nurul nggak mungkin ada list ini. Nah, Ada teh. ada ya. Sekarang renungannya gini teman-teman. Renungan ya, kita udah lihat sama-sama nih data di dalam diri kita ini nih data kita. Kalau datanya adalah ini, dan kamu tidak rubah ini, kamu tidak izinkan sambut, terima, alirkan, lepaskan ini, data ini akan tetap ada di dalam tubuh kamu, sedangkan cara kerja semesta itu hanya memantulkan isi dalemanmu aja. Isi daleman kamu ini di 2025, dia datangnya dari mana? Dari masa kecil kamu. Sejak kamu di dalam kandungan, mungkin nggak kedetek di dalam kandungan, tapi saat lalu tuh aku bantuin rilis seseorang, dia bisa inget di dalam kandungan. TVB aku ternyata mau digugurin sama ibuku. Aku nggak diharapkan katanya. Ada juga yang pada saat kecil dia sakit terus, jadi dibilang, ini mah lemah. Jadi besarnya ya membawa data itu gitu. Nah, nanti di sesi rilis bab 3 kita, ini rasa yang ada di dalam diri kamu ucapkan, artinya ini ada terasa. Sadari bahwa data ini hanya pantulan. Dia berasal dari cerita masa kecilmu, ini harus kamu tracing. Sedih pertama kali, kapan kamu merasakan itu? Misal, aku dipukul papa, aku dimarahin mama, atau mama ninggalin aku, atau papa mama berantem depan aku, atau aku dibully, atau ada juga cerita di masa kecil tentang pelecehan seksual. Ada beberapa yang kena cerita itu gitu. Nanti semua cerita di masa kecil kamu ini izinkan kamu terima, kamu ridho, ikhlas menerima itu. Setelah kamu terima, izinkan jangan kamu simpen gitu loh. Izinkan kamu alirkan, kamu lepaskan. Nah, pada saat kamu mengalirkan dan melepaskan, ini akan terurai nih. Semua data-data ini pelan-pelan dia akan terurai. Sehingga ketika ini udah terurai, dia akan menjadi sebuah fase perjalanan di mana realita kamu nanti pelan-pelan itu akan berubah. Seiring dengan data ini berubah. Karena sadari sekali lagi bahwa hidup ini cuma kayak cermin kayak gini. Pantulan di cermin itu adalah realitamu sekarang. Jika pasanganmu nggak asik, nggak enak, nggak seru, nggak nyaman, nggak bikin kamu bahagia, pantulan ini dari mana datangnya dia, Mbak Nurul? Dari orang di depan cermin kan? Bener nggak? Jadi jangan salahkan siapapun dalam kehidupan kamu. Karena data lapisan endapan emosi inilah yang mengundang realita itu terjadi dalam diri kamu. Dia menyala terus di bawah sadar. Kenapa kejadian gak enak kamu alami? Karena kamu harus ketemu mentok. Kamu harus ketemu drop, ego kamu tuh harus ketemu low. Sehingga kamu mulai bilang, apa yang salah ya? Di titik itu kesadaran mulai muncul untuk kasih tahu ini nggak ada cerita orang lain. Ini hanya tentang kamu, endapan lapisan emosimu sendiri, data kamu, memori kamu, dan Tuhan alam semesta alam yang mengatur segala kehidupan ini. Tapi kabar gembiranya, ini data-data kamu kan, bener nggak? Data ada di dalam diri. Mau dibiarin ya jadinya realita nggak berubah,
mau pada akhirnya dirilis, ya dia jadi berubah. Putusan ada di kamu, benar nggak? Kecuali datanya data orang, kita mau ngerubahnya susah. Ini data ada di dalam diri kamu. Berarti mau dirubah atau tidak ada di dalam kuasa siapa? Kuasa kita. Pertanyaannya, kalau teman-teman di titik sekarang masih belum merasakan bahagia di kehidupan yang sekarang, masih ngerasa menderita, belum mengalami kelimpahan, so tadi aku udah cerita, ini sejatinya kamu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kebahagiaan dan kelimpahan itu sesungguhnya udah ada di dalam diri kamu sendiri. Sudah ada dan tersedia. Bahkan kebahagiaan dan kelimpahan ini menunggu untuk kamu datang ke sini. Betul-betul menunggu. Masalahnya adalah lapisan endapan emosinya terlalu tebal, sayang. Mbak Nurul, kalau di rumah nyapu sehari berapa kali di rumah? Kalau di rumah sehari berapa kali kita nyapu biasanya? 2 kali teh. 2 kali. Jadi bersih rumahnya. Tapi lapisan endapan emosi pernah dirilis nggak? Nggak pernah. Nggak pernah karena nggak tahu caranya. Karena baru terakhir kemarin nonton ngaji Rasulnya. Iya. Iya sayang. Aku juga kemarin diprotes banyak ibu-ibu. Kenapa sih TVB baru muncul sekarang? Iya. Kenapa sih baru nyeritanya sekarang? Kan aku jadi ngerti kenapa ini kejadian. Kalau misalnya tahu gambaran sistem prosedur kenapa realita terjadi kan bisa diantisipasi. Tapi kan kita belum terlambat. Allah Maha Baik, Tuhan Maha Baik mempertemukan kita di batch 19 ini kan. Kita jadi saudara, jadi keluarga dalam kebersamaan kita balik bareng-bareng saling support. Pertanyaannya, ketika endapan emosi ini menutupi sejatinya kebahagiaan dan kelimpahanmu, ini mau dipegangin terus sayang atau mau dilepas sayang? Mau dilepas teh. Lepas teh. Pasti nih sayang. Tapi lepasinnya dengan kesadaran ya. Lepasinnya dengan lembut, dengan cinta gitu ya. Jangan Dengan pakai keikhlasan. marah-marah, boleh ya. Nah, Iya. dengan keikhlasan boleh ya. Jadi Iya, kita Teh. 19 sepakat nih ya. Sepakat semua endapan lapisan emosi ini kita mau lepas, sepakat? Mau lepas banget teh. Sepakat teh. Sepakat teh. Sudah mau dilepas banget teh. Iya, Pak Asodin, Pak Teo, sepakat nih kita akan lepas? Iya teh. Sepakat? Pak Nugroho, mau dipegangin Lepas, terus atau mau Teh, dilepas, lepas. Pak? Mau dipegangin Lepas, terus atau mau Teh. dilepas? Mau Dilepas. Nanti kalau ada yang susah visualisasi melepas,